Teman-teman semua, hingga pada akhirnya pun, hingga saat ini, Majelis Ulama Indonesia yang katanya lembaga suci, ya, kiainya nggak boleh dikritik, kiainya itu adalah utusan Allah, kan begitu katanya. Mereka adalah wakil Tuhan, mereka adalah sebagaimana nabi yang mampu untuk berfatwa, membuat hukum baru yang tanpa adanya nas yang qot'i. Ini ternyata teman-teman semua, mereka itu diam seribu bahasa menghadapi kelakuan Bani Alawi alias Habaib. Giliran yang mengganggu adalah apa? Produsen-produsen terkait legalitas halal. Oh, mereka paling ketol di depan. Giliran selebgram, ya, pakai jilbab, agak penting lalu menggunakan apa simbol Islam, lantas dia melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai erotis, langsung dicerca habis oleh siapa? Orang-orang MUI. Pertanyaannya, ngapain MUI ngeliat gituan? Sange bener. Ya Allah, ya Allah. Kemudian juga ketika ada pondok pesantren yang mampu membangun peradaban, mampu menciptakan sistem pendidikan yang berbeda daripada kebanyakannya. Yang dahulu pondok pesantren itu adalah kotor, tempatnya penyakit, ya, tempatnya hanya orang ngerti agama tapi gak ngerti ilmu umum, dirubah oleh Syekh Panji Gumilang melalui pondok pesantren Al Zaitun. Ini MUI tidak melihat Al Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang dan pandangan ketakwaan, apalagi pandangan cinta, tidak dilihat dengan demikian, tapi dilihat dengan pandangan kebencian, iri dengki, sehingga bagaimanalah caranya bisa kita ambil uang daripada Al Zaitun. Kan gitu sebenarnya cara-cara mereka itu. Oke? Itu pendapat pribadi saya. Kalau Anda nggak suka, silahkan, ya. Nah, kemudian teman-teman, MUI sampai saat ini, hingga di Karawang itu ada yang dipukuli oleh beberapa orang-orang muhibbin, ratusan orang itu memukulinya hingga bonyok. MUI pun nggak ada satupun statement terkait hal ini. Ini maunya apa? Kenapa MUI begitu beringas melawan Al Zaitun, tapi kok sebegitu pengecutnya, penakutnya kepada para habaib? Mengapa kalian? Ayolah, buatlah statement, naikkan di media nasional. Kayak waktu itu kalian menaikkan berita Al Zaitun sampai ke TV One berkali-kali, kan gitu. Nah, oleh karena itu mari kita bahas teman-teman semua. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, jujur, saya masih sakit hati melihat tindakan MUI. Tepatnya pada tahun 2023 yang dilakukan kepada Ponpes Al Zaitun dan juga dilakukan kepada Syekh Panji Gumilang. Sekalipun saya bukan orang dari Al Zaitun, ya, sama sekali bukan, tapi mohon maaf saya sakit hati ketika pondok pesantren dibegitukan. Apalagi saya juga bukan orang yang menutup mata akan banyaknya keburukan pondok pesantren di lain tempat. Tapi justru Al Zaitun dijadikan sebagai common enemy, musuh bersama. Yang dimana pada saat itu yang dijadikan persoalan adalah ketika statement-statement, ceramah-ceramah daripada Syekh Panji Gumilang yang diceramahkan, yang disampaikan kepada sivitas akademik, kemudian diviralkan, ya. Nah, habis viral itu dijadikan permainan, dipotong-potong oleh tim-tim buzzer mereka. Nah, kan, kemudian dinaikkan sebagai isu kasus. Lantas mereka, baik itu MUI, NU, Muhammadiyah pun, dugaannya mereka ikut bermain di dalamnya. Oke? Kan lucu MUI ini. Sebagaimana tadi di awal saya katakan, mereka itu begitu beringas, begitu berani, sok-sokan paling kuat melawan Al Zaitun. Tapi ketika melawan habaib kok jadi ayam sayur. Ya Allah ya Karim. Sampai-sampai kemarin itu ada statement dari Pak Guru Gembul terkait MUI. Yang dimana MUI itu sebenarnya hanya mengurusi terkait hal-hal legalitas apa halal, kan gitu. Ketika ada produsen ingin melakukan impor atau penjualan barang, maka datanglah segerombolan MUI melarang karena nggak ada stabilisasi halal dari mereka. Kan gitu. Ya itulah tugas pokok mereka, tupoksi mereka. Tapi giliran yang benar-benar ada penyimpangan akidah, penyimpangan agama,
mohon maaf, mereka itu pura-pura buta, ya. Pura-pura buta, tutup mata mereka itu. Nah, saya jadi teringat teman-teman semua. Dalam suatu ayat Al-Quran dikatakan, orang-orang yang seperti tadi itu summun bukmun umyun fahum la ya'kilun. Mereka jadi bisu, buta, tuli, dan juga mereka nggak punya akal untuk berpikir. Kan gitu. Kalau mereka pihak MUI mau adil, silakan Anda telusuri, Anda tracking ceramah-ceramah, fatwa-fatwa yang disampaikan oleh siapa? Para Bani Alawi. Yang dimana isinya sangat banyak merendahkan kesucian agama Islam. Kan begitu. Bahkan adanya penyimpangan akidah, penyimpangan rukun Islam dan juga rukun iman. Padahal di 10 kategori aliran sesat yang dikeluarkan oleh fatwa MUI adalah penyimpangan kepada rukun Islam dan rukun iman. Tapi kenapa MUI sampai saat ini hanya diam 1000 bahasa? Gak punya otak untuk berpikir. Atau bagaimana? Apa sebegitu takutnya dengan para Bani Alawi? Ya Allah, ya Karim. Dan juga, kalau teman-teman sempat melihat bagaimana perjalanan kasus Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang jika dikatakan sesat waktu itu oleh MUI menggunakan 10 kategori kesesatan yang dibuat oleh MUI, satu pun tidak ada yang dimana itu dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang, sama sekali nggak ada. Tetapi MUI tetap memaksakan menyatakan Syekh Panji Gumilang bersalah dan wajib dihukum. Buktinya apa? Mereka sampai mengeluarkan 2 fatwa sekaligus. Pertama, fatwa larangan sholat Jumat yang dimana perempuan jadi khotib. Kemudian fatwa terkait apa? Ajaran keagamaan Syekh Panji Gumilang. Dibuat fatwa 2 sekaligus, teman-teman semua. Padahal di video saya sebelumnya sudah saya bahas tuntas yang saya menggunakan kitab-kitab daripada siapa? Mazhab Syafi'i dan juga Mazhab Maliki. Clear, nggak ada yang bermasalah. Kan begitu. Padahal di sini adalah fungsi MUI. Kata mereka itu apa? Khodimatul umat. Pelayan umat, pelindung umat. Harusnya mereka mampu melindungi umat, kemudian memberikan fakta yang sebenarnya. Kan begitu. Bukan justru malah apa? Mereka menjadi orang-orang munafik yang menutupi sebagian fakta, lantas dia hanya mengeluarkan fakta untuk memberatkan lawan politiknya. Gitu loh teman-teman semua. Tapi terkait polemik Ba'alawi ini, fatwa-fatwanya yang nyeleneh, ya, apalagi waktu itu siapa Bahar mengatakan ibu mertua boleh kita nikahi sebelum adanya dukhul dengan anaknya yang telah kita nikahi, sah. MUI sama sekali nggak ada pernyataannya, nggak ada statementnya, kan gitu. Bahkan ketika diceritakan ada orang ini meninggal, yaitu santrinya apa muridnya lah, si Kabib, kan gitu. Ketika dia meninggal itu si Kabib ini bilang, nanti kalau sebelum dikubur tolong panggil saya kasih kertas. Biar apa? Biar gak ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir. Ya Allah, ya Karim. Itu ajaran seperti apa? Kok MUI diam? Kalian punya uang, punya kuota, ada lihat, ada tracking. Benar tidak terjadi pergolakan di tengah-tengah masyarakat, gejolak sosial. Kalau benar, lantas Anda sebagai orang yang katanya mengaku sebagai MUI, memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan sebagai khodimatul umat, laksanakan tugasmu. Kan gitu. Ini enggak. Giliran yang cewek agak semok dikit, langsung dikomentarin. Giliran Al-Zaitun yang membangun, langsung dikomentarin. Ya, tapi kalau segerombolan mereka sendiri, nggak berani mereka itu. Loh, kenapa saya bilang mereka itu segerombolan dengan MUI? Karena Robitoh Alawiyah pun menyuruh MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat kepada Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Oke, saya waktu itu melihat di website berita daripada MUI bahwa Robitoh Alawiyah mendukung MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat kepada Al-Zaitun. Ya, makanya itu mereka segerombolan itu. Makanya itu teman-teman semua, kalau kata Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslim, bahwa Islam itu rusak, ditutupi
putih bukan oleh agama lain, bukan oleh umat lain, tapi oleh siapa? Orang Islam sendiri. Ya, contohnya MUI. Mereka kalau melihat ada orang yang berbeda, contoh Al Zaitun, padahal perbedaannya ada landasan hukumnya, bahkan setelah saya cari di fikih-fikihnya pun ada, dikatakan penyesatan. Tetapi ketika gerombolannya Bani Alawi itu sendiri yang mengeluarkan dongeng-dongeng khurafat lain sebagainya, dibiarkan. Ya, kacau ini. Jadi seperti apa? Oleh karena itu, sebagaimana dahulu pernah saya sampaikan ketika saya diwawancara oleh Lord News, agama itu jangan jadikan sebagai alat penghukum orang lain, kan gitu. Kenapa? Karena pada faktanya MUI kerap sekali menjadikan agama untuk menghukum orang lain yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, kan begitu. Dan yang terakhir, berbeda pendapatan tentunya. Gitu sih teman-teman semua. Oleh karena itu nggak usah heran jika sampai saat ini pun Majelis Ulama ya Indonesia masih diam 1000 bahasa. Oke? Padahal mereka pun melawan Syekh Panji Gumilang dengan beringas, menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang telah sesat, wajib bertobat. Kan kurang ajar itu yang bikin fatwa itu ya. Memaksa untuk bertobat. Anda itu siapa? Maksa orang untuk bertobat. Giliran habaib, jadi ayam sayur. Nggak ada suara-suaranya. Ya Allah ya Karim. Teman-teman semua. Nah, itulah teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman semua, ini adalah pesan saya pribadi. Dalam menyikapi kasus polemik habaib ini, ya, mari kita gunakan akal pikiran kita yang sehat. Oke? Saya dahulu juga itu muhibbin, bahkan saya ini juga sempat dikader oleh FPI, walaupun tidak menjadi kader resmi ya, mengikuti pengajian-pengajian mereka, sering saya itu, bahkan saya juga sempat dikader oleh Hizbut Tahrir Indonesia, bahkan juga oleh Ikhwanul Muslimin. Nah, fokus mereka adalah mengkader orang-orang yang beragama buta, tidak menggunakan akal pikirannya. Sehingga antek-antek mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang cerdas. Cerdas dalam arti apa? Bisa menilai mana yang hak, mana yang batil. Mereka kalau kepalanya, ya, si Imam Unyil itu, kalau udah bilang ya wajib semua, walaupun itu salah. Karena apa? Mereka akan dibekali oleh akal yang sehat untuk berpikir. Akalnya diperkosa oleh mereka, dijajah akalnya itu. Oleh karena itu dalam memahami hal ini wajib kiranya kita menggunakan akal kita yang merdeka. Oke? Ingat, persoalan agama itu jangan sampai ada pihak manapun yang memonopolinya. Terutama MUI, Robito Alawiyah, atau para habaib, para kiai sekalipun nggak boleh. Karena agama itu adalah milik Allah, bukan milik kalian. Oke? Kalian sama sekali nggak ada hak. MUI, Robito Alawiyah adalah umat, bukan pemilik. Nggak usah songong kalian itu. Ya, teman-teman semua. Kemudian juga, dalam terkait polemik nasab ini merupakan sikap yang didukung oleh apa? Didukung karena kekecewaan para habaib yang senantiasa menggunakan argumentasi cucu Nabi, zuriat Nabi, tapi mohon maaf, kelakuannya bertentangan dengan Nabi. Dalam hal ini ada 2 poin. Mereka tetap kita anggap sebagai zuriat Nabi, lantas kita benarkan perilaku mereka. Atau yang kedua, bahwa Nabi adalah orang yang mulia, kemudian akhlaknya mulia, akhlakul Quran, dan mereka yang mengaku tidak sesuai dengan Nabi. Atau bisa dikatakan mereka bukan cucu Nabi, kan gitu saja. Oleh karena itu, mari kita beragama dengan cerdas, ya. Mari kita sadar dalam beragama. Kemudian juga terhadap pandangan daripada Syekh Panji Gumilang terkait masalah habaib, itu sebenarnya sudah paripurna. Dalam artian apa? Sudah jelas bahwa Nabiullah Muhammad itu nggak punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya semuanya telah meninggal. Itu pun salah satu alasan, ya, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesucian keturunan daripada Nabiullah Muhammad.
Artinya orang-orang yang mengaku sebagai Habib, mereka nasabnya tidak jelas, ya mungkin nasabnya ke Abu Jahal, kan gitu aja teman-teman semua. Atau enggak Abu Tholib, ya kalau saja ngaku-ngaku maksa sebagai habaib cucu Nabi, ya berarti Abu Tholib lah, kan gitu. Nah gitu aja sih teman-teman semua. Ini adalah mungkin episode terakhir saya terkait membahas masalah Habib, ya. Mungkin nanti ketika ada kesempatan akan adakan seminar melalui teman-teman saya mahasiswa terkait polemik nasab ini. Tetap terus saksikan di Celoteh Bung Udin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, ya. Mohon maaf ini tidak terlalu banyak referensinya. Jadi ini bentuk kekecewaan saya terhadap MUI saja, teman-teman semua. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.